Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Bapak bisa membuatkan kembali video pembelajaran untuk bab 2 bagian pertama. Jadi alhamdulillah pada bab kedua, yaitu flora dan fauna di Indonesia dan dunia, yang akan nantinya terbagi menjadi 2 segmen atau 2 bagian. Bagian pertama insya Allah kita akan bahas flora di Indonesia dan di dunia. Nanti bagian keduanya fauna di Indonesia dan di dunia. Oh iya, sekedar informasi saja, mudah-mudahan video pembelajaran ini video yang terakhir di bagian pertama atau paruh pertama di semester ini. Nanti insya Allah kalau tidak ada halangan kita akan penilaian tengah semester. Kalau tidak salah Bapak lihat jadwalnya itu tanggal 14 sampai tanggal 19, jadi 2 pekan yang akan datang. Jadi insya Allah selesai UKBM ini, ya UKBM ketiga ini, kita sudah langsung penilaian tengah semester yang insya Allah materinya akan kita sampaikan, yaitu insya Allah UKBM pertama, UKBM yang kedua, dan yang mungkin yang terakhir ini UKBM yang ketiga. Yaitu sekedar informasi anak-anakku sekalian, jadi 2 pekan yang akan datang kita sudah penilaian akhir semester. Ya, tetap masih di online ya, masih penilaian online seperti kemarin kenaikan kelas kalian kemarin. Ya, alhamdulillah itu aja informasi yang bisa disampaikan. Anak-anakku sekalian, pada bagian ini kita akan membahas flora di Indonesia ya, dan di dunia tentunya. Nah, oleh sebab itu anak-anakku sekalian mohon menjadi perhatiannya, mohon untuk diperhatikan ya, kalau bisa nanti ditonton berulang-ulang karena ini materinya sangat banyak dan Bapak hanya memberikan sedikit rangkuman sajalah di video pembelajaran ini. Selebihnya tentunya kalian sudah mendapatkan buku panduan atau BTP ya, buku teks pembelajaran dari perpustakaan yang kemarin dibagikan. Ya, kita mulai saja anak-anakku sekalian. Jadi pada kesempatan ini Bapak ingin membahas tentang floranya aja dulu ya. Nanti pada bagian kedua atau sesi kedua setelah penilaian tengah semester, insya Allah kita masuk ke bagian faunanya. Ya, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kalian ya diharapkan bisa menganalisis karakteristik bioma di dunia. Terus yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna, khususnya flora saja ya, karena faunanya nanti pada segmen berikutnya. Yang berikutnya adalah menganalisis persebaran jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia, tapi kita akan fokuskan kepada floraannya dulu aja. Faunanya insya Allah pada segmen yang keduanya. Jadi kita bagi supaya nggak terlalu banyak materinya atau nggak terlalu ini. Oke. Apa tujuan dari pembelajaran kita ya? Ingat, setiap video pembelajaran atau setiap materi awal pada kesempatan kita kali ini selalu diawali dengan tujuan pembelajaran agar kita tahu apa sih kita belajar ini untuk apa. Nah, salah satunya adalah kalian dengan belajar discovery itu pengungkapan, penyingkapan ya, atau pencarian dari segala informasi yang ada, baik dari Bapak, dari video pembelajaran ini, atau dari BTP, buku teks pembelajaran, atau dari media cetak dan media elektronik. Bahkan sampai dengan mungkin bisa jadi Google, internet, dan yang lainnya. Silakan pergunakan dalam 2 pekan ke depan kalian untuk mengeksplor ya, mendiscovery, mencari, menyingkap semuanya. Yaitu apa yang harus disingkap? Lalu menganalisis perjebaran jenis-jenis flora di Indonesia. Jadi kita akan carilah ya, sedikitnya di video pembelajaran ini akan memberikan garis besarnya aja ya, jenis-jenis flora di Indonesia dan di dunia. Yang berikutnya menganalisis konservasi flora di Indonesia dan di dunia ya. Jadi kita akan melihat konservasinya, bentuk konservasinya seperti apa
ya nanti kita akan coba bahas sedikit ya, tentunya kembali kepada kalian yang akan lebih banyak mengungkap dari media-media cetak yang lainnya. Ya, termasuk kalau ada pertanyaan di video pembelajaran ini, silahkan bisa kalian tulis pertanyaannya di kolom komentar di link YouTube-nya ya. Jadi nanti Bapak akan jawab. Yang terakhir adalah menganalisis pemanfaatan flora di Indonesia sebagai sumber daya alam. Nah, ini yang kita akan singkap ya, kita akan buka ya bagaimana memanfaatkan flora yang ada di Indonesia sebagai sumber daya alam yang tentunya bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai usernya ya, atau pemakainya. Oke, tuh. Nah, ini apresiasi biasa Bapak akan mengawali dari sebuah apresiasi. Jadi apresiasi itu stimulus ya, pancingan agar kalian bisa lebih apa sih maksudnya dan lebih bersemangat lagi untuk bisa menonton video ini. Anak-anakku sekalian, ini ada 3 gambar ya. 3 gambar yang tentunya 3 tempat yang berbeda ya. Oke, coba lihat, perhatikan gambar pertama ya. Mungkin kalian tahu ya di mana ini biasanya adanya ya. Nah, yang gambar kedua, nah ini juga kalian perhatikan aja dulu ya. Nah, gambar kedua, gambar ketiga. Nah, ini gambar ketiga kira-kira di mana? Ya, nanti kita akan bahas ya. Kita akan coba ungkap, singkap, dan hingga menjadi sebuah jawaban, akan kita temukan jawabannya. Oke, cukup ya. Oke, ingat-ingat ya. Nanti di akhir pembelajaran Bapak flashback lagi. Ya, nanti akan Bapak tanyakan ya secara yang akan dijawab oleh diri kalian masing-masing. Jadi sudah menerap tidak apa yang Bapak sampaikan pada video pembelajaran ini. Oke, ini ada sebuah peta ya. Oh, jangan heran ya anak-anakku sekalian, beberapa tugas terakhir ini kalian akan disuguhkan peta dan peta ya. Bahkan mungkin bisa jadi selama kita belajar PJJ ini ya, sebagai tugas keterampilan akhirnya, yaitu biasa Bapak akan tugaskan peta. Karena geografi ya salah satu medianya adalah cara mendeskripsikannya adalah dengan peta. Oke, anak-anakku sekalian, ini ada beberapa peta. Nah, ini disebut peta tematik ya, nah, anakku sekalian. Jadi disebut peta tematik itu temanya hanya satu. Nah, di sini temanya adalah tentang karakteristik bioma di dunia. Apa itu bioma? Nah, nanti kita akan bahas ya. Oke, coba perhatikan di sini. Ada warna hijau tua, biru ya, ada biru muda, ada pink dan seterusnya. Ini akan menandakan tempat-tempat atau nanti sebuah wilayah-wilayah di permukaan bumi. Ada yang hijau tua ya, namanya tropical rainforest ini ya. Ada putih, abu-abu ya, ini highland or ice, jadi dataran tinggi dan es. Nah, ada tropical dry forest ya, forest di hutan kering ya, ini hutan hujan, savana, grassland, savanna, desert ya. Ada temperate, coba perhatikan di sini. Biru ini temperate coniferous forest, taiga ya, ada tundra. Nanti kita akan bahas seperti apa. Cuman disajikan dulu seperti ini. Oke. Nah, ini tadi ya, tadi apa itu bioma gitu ya. Bioma itu apa? Nah, di sini bioma. Jadi bioma secara sederhana adalah bisa diartikan pengelompokan flora dan fauna pada suatu wilayah tertentu melalui metode ekologis terbesar. Pembagian tersebut didasarkan pada wilayah dengan karakteristik bervariasi yang membedakan dengan wilayah yang lain, sehingga kadang juga disebut ekosistem. Tapi nggak bisa ya kalau kalian mengatakan bahwa sawah adalah sebuah bioma, tidak. Atau kebun adalah sebuah bioma, nah, itu lebih condong ke ekosistem. Tapi kalau kita bicara bioma, itu lebih besar lagi dari ekosistem. Cuman benar secara kerangkanya ya ekosistem ya, tapi lebih besar lagi dari sebuah ekosistem. Jadi perpaduan
ekosistem. Sama Pak, apa bedanya dengan sawah? Sawah juga ada tumbuhannya, ada binatangnya, ada lainnya. Itu juga sebuah bioma bisa dikatakan tidak. Ya, kalau itu tidak bisa dikatakan bioma karena lingkupnya kecil, lingkupnya sangat kecil. Pengertian lain bioma adalah ekosistem besar. Nah, perhatikan, bioma adalah ekosistem besar pada suatu wilayah yang terdiri atas flora dan fauna khas yang punya karakteristik seperti dengan vegetasi utama serta mempengaruhi kondisi iklim pada wilayah tersebut. Jadi beberapa hal yang menyebabkan perbedaan tersebut adalah sinar matahari, curah hujan, iklim, dan letak geografis. Jadi anak-anakku sekalian, sawah kebun tidak bisa dikatakan bioma. Karena tadi, pertama luas wilayahnya tidak mencukupi, dan yang berikutnya sawah itu tidak mempengaruhi iklim di sekitarnya gitu. Sedangkan bioma saking luasnya itu akan mempengaruhi iklim di sekitarnya. Seperti misalnya bioma padang rumput ya yang ada di Afrika. Sepanjang mata memandang ya padang rumput semua dan akhirnya akan berpengaruh terhadap iklim di daerah tersebut. Ya, bahkan bisa jadi iklim di wilayah tersebut, sinar matahari, curah hujan, iklim dan letak geografis. Nah, itu disebut bioma. Atau lebih singkatnya lagi, lihat di kolom merah ini atau di bawahnya, bioma adalah ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis. Jadi bioma terdiri produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer yang di dalamnya terjadi siklus yang diawali oleh tumbuhan sebagai produsen. Memang kita nggak salah bahwa dikatakan di sawah juga bisa ada dekomposer, ada katakanlah pengurai, ada konsumen, bahkan ada produsen di sana. Benar. Kalau kita bicara seperti itu memang benar. Tapi cakupannya tidak memenuhi syarat sebagai bioma itu. Karena bioma tadi luas ya. Kalau dibilang ya bisa jadi beratus-ratus kilometer ya luasnya. Kita kenal ada ya kalau nggak salah di daerah Jawa Timur apa Jawa Tengah ya. Jadi ada semacam padang rumput luas. Coba dah searching kalian di internet. Itu ada salah satu cagar alam padang savana ya, termasuk yang kalian kenal misalnya di NTB. Nah, NTB ada bioma ya, bioma padang rumput. Makanya di situ banyak peternakan karena tadi bioma tersebut sangat luas ya. Oke, bisa paham ya antara bioma dengan ekosistem. Jadi ekosistem memang bioma, tapi ekosistem yang besar. Sedangkan sedangkan ekosistem belum tentu bisa dikatakan bioma. Tapi kalau bioma bisa dikatakan sebuah ekosistem, tapi dengan catatan ekosistem yang luas atau yang besar. Oke, itu ya. Jadi ekosistem dengan bioma. Jadi bisa jadi begini, ekosistem itu, bioma itu adalah kumpulan-kumpulan dari sebuah ekosistem, atau mungkin satu ekosistem tapi dalam cakupan yang luas. Oke, bisa ya, mudah-mudahan bisa paham. Kalau tidak paham, sekali lagi membuka ya link pertanyaan atau keingintahuan kalian di bawah komen YouTube Bapak nanti ya, supaya Bapak nanti bisa jawab pada sesi, atau bisa Bapak japri nanti ya. Silakan pertanyaannya diakhiri dengan nomor kode unik kalian yang ada di Edmodo, misalnya 11 berapa, supaya nanti Bapak japri lewat pesan langsung di Edmodo. Nah, berikutnya ini adalah karakteristik bioma di dunia ya. Jadi ternyata kalau kita bicara bioma ya, karena luasnya ya gitu, bioma itu ya kita katakanlah bioma di dunia. Walaupun mungkin ada beberapa bioma yang memang agak unik ya di Indonesia kita temukan ya di beberapa tempat. Seperti kita kenal ada di NTB, NTT ya, di NTT atau di daerah-daerah padang rumput, atau mungkin kalau kalian pernah mirip ya di daerah Parangtritis ya, itu ada sebuah bioma pasir ya, atau bioma gurun, atau di sekitar Kawah Bromo ya, itu ada bioma, tapi itu bukan dikatakan bioma ya, karena saking kecilnya tidak mempengaruhi iklim cuaca, tapi secara ini ya
mirip-mirip lah kalau dibilang prototipe bioma dunia, walaupun memang bisa dikatakan bukan ya. Oke, perhatikan di sini anak-anakku sekalian. Jadi karakteristik sebuah bioma itu terbentuknya interaksi unsur-unsur lingkungan di suatu daerah. Ya, jadi ada interaksi ya, ada interaksi lingkungan di suatu daerah. Jadi kalau itu terbentuk sebuah interaksi dan itu terjadi lama ya, bahkan menjadi ciri khas daerah tersebut. Jadi interaksinya menjadi ciri khas. Ya, seperti interaksi kalau kalian pernah lihat Discovery Channel atau HBO ya, HBO yang menayangkan berbagai kehidupan di padang savana Afrika ya, di mana ada sebuah interaksi antara unsur lingkungan dan ada unsur biotik dengan unsur abiotik, seperti apa? Air ya, keberadaan air dengan yang membutuhkan air, yaitu hewan-hewan itu saling berinteraksi. Bahkan di antara itu ada hewan lain yang memanfaatkan ya, seperti buaya rawa, buaya sungai ya, di daerah tersebut memanfaatkan tempat dia tinggal ya, karena pada semua hewan membutuhkan air akan datang ke sana, dan di situ sangat diuntungkan ya dengan adanya air si buaya tersebut untuk mencari makan. Lalu berikutnya terdapat komunitas klimaks. Nah, ini komunitas klimaks ini ya bisa dikatakan kalau Bapak tafsirkan adalah rantai makanan lah, atau semacam sebuah kelompok-kelompok lah gitu, sebuah kelompok-kelompok yang dimana ada superior ya, yang sangat kuat ya, yang satu menguasai yang lain gitu. Yaitu ya komunitas klimaks itu ya tadi seperti rantai makanan untuk saling membutuhkan satu sama lain. Terdapat vegetasi utama yang mendominasi kawasan tersebut. Nah, ini juga menjadi ciri khas, seperti padang rumput ya, vegetasinya adalah rumput, atau yang lainnya misalnya ya, kalau di padang pasir bisa jadi kaktus ya, dan yang lainnya. Terbentuknya karena ada kumpulan ekosistem berbeda pada suatu iklim. Nah, ini juga ciri khasnya ya, ada ekosistem berbeda. Tadi dikatakan ekosistemnya tadi ada ekosistem rawa ya, ada ekosistem padang rumput, di mana hewan setelah makan butuh air ya. Jadi ekosistem padang rumput yang di atasnya adalah hewan sangat membutuhkan ekosistem air, yang bisa jadi di air tersebut ya ada ekosistem lagi seperti buaya ya, ikan dan yang lainnya. Nah, komunitasnya bersifat stabil. Nah, inilah adilnya Allah ya anak-anakku sekalian, bahwa walaupun katakan kita melihat selapar apapun buaya di sungai, atau selapar apapun singa di padang rumput tersebut, itu tidak akan pernah bisa menghabiskan, dan anehnya, dan ini sebuah hal yang luar biasa anak-anakku sekalian, sesuatu yang memang banyak dibutuhkan atau sangat dibutuhkan akan lebih banyak. Contoh, singa ya, kita katakanlah singa habitatnya atau populasinya itu akan lebih kecil pastinya daripada makanan yang akan dia cari gitu. Sedangkan makanan yang akan dicari itu lebih banyak. Contohnya katakanlah di sini banteng misalnya, atau rusa misalnya, itu kan lebih banyak daripada si pemangsanya, dan itu memang sebuah siklus yang luar biasa. Kalau kata Bapak mah cantik benar. Jadi Allah tidak akan pernah menzolimi lah kalau bahasanya hamba-hambanya. Contoh aja begini, kalian pernah berpikir nggak misalnya, yang sangat dibutuhkan oleh kita itu adalah apa? Apa ya kira-kira? Betul, udara. Nah, anakku sekalian, coba udara dengan yang membutuhkan udara lebih banyak mana? Lebih banyak udara. Bahkan udara akan mengisi setiap ruang-ruang di permukaan bumi ini. Dan alhamdulillah ya anak-anakku sekalian,
Ya, udara itu gratis daripada air. Walaupun air yang kedua lebih banyak setelah udara. Jadi udara paling banyak, lalu yang kedua air. Tapi kalau air sudah mulai komersial, anak-anakku sekalian, ya, dikemas ya dan seterusnya. Kembali lagi ke tadi ya, bahwa komunitas itu sifat stabil, artinya bahwa berapapun yang dimakan oleh si buaya di rawa ya, misalnya di tempat air, di suatu padang rumput, itu tidak akan menghabiskan ya populasi makanannya atau populasi yang dimakannya. Pak, gimana kalau kemakan 5? Yang lahirnya pun lebih dari 5. Yang datang ke bioma tersebut dalam bentuk anak-anak tersebut lebih banyak lagi. Inilah luar biasa. Bersyukurlah kalian ya. Kalian bisa bersyukur karena memang geografi seperti itu. Yang mempelajari hal-hal yang kita bisa syukuri. Ya, alhamdulillah. Setiap bioma memiliki bentuk kehidupan tumbuhan dan hewan berbeda. Ya, betul anak-anakku sekalian, ini perlu dipahami lagi. Tahu? Kalian pernah melihat ada namanya raja di setiap tempat, bahkan manusia pun punya raja ya. Lihat, raja padang rumput ya, kita kenal gitu ya. Apa yo? Ada namanya singa. Tapi raja rimba bukan singa. Apa yo? Betul. Harimau. Jadi setiap kehidupan ya, setiap itu ada kehidupannya masing-masing. Dan itu tidak bisa kita paksakan. Misalnya kalian bereksperimen misalnya ya, kalian ilmuwan nanti menjadi ilmuwan misalnya. Kalian ingin menempatkan harimau di tengah padang rumput atau singa di tengah hutan belantara gitu. Itu ya walaupun mungkin ya untuk berhasil sih ada ya, tapi perlu penyesuaian ya. Jadi bisa jadi si singanya mati atau si harimau yang di padang rumput tersebut mati juga ya, karena dia belum menyesuaikan. Walaupun keduanya raja, tapi raja ini memiliki bentuk kehidupan yang berbeda-beda. Itu kalau kita bicara tentang sebuah fauna. Nah, begitu juga sama tumbuhan ya. Tumbuhan itu ya tidak bisa, kalau Pak di halaman rumah saya banyak rumput, apakah rumput yang ada di halaman rumah saya akan saya bawa ke padang rumput yang di Afrika, apakah bisa hidup? Belum tentu. Sama halnya padang rumput yang ada di rumput-rumput yang ada di padang rumput misalnya di Afrika dibawa ke sini ya untuk dijadikan taman di depan rumah kita, apakah bisa? Nggak bisa juga. Nah, inilah setiap bioma memiliki karakteristik kehidupan yang lainnya, baik tumbuhan maupun hewan. Contohnya yang begini, kaktus misalnya. Kaktus itu adalah tumbuhan padang pasir. Kita kasihan nih ke kaktus nih. Duh, kaktus, kamu tuh hidup itu benar-benar ya sangat prihatin ya. Dalam mengumpulkan air pun dengan duri-duri. Ayo, saya bawa kamu ke rumah saya tuh di Indonesia, di daerah tropis misalnya begitu. Cocok kaktus? Belum tentu. Ya, bisa jadi dia tersiksa di rumah kita yang ada di Indonesia. Dan bahagia dia di padang rumput sedang panas menurut kita. Dia tersiksa. Nah, inilah adilnya Allah, anakku sekalian. Jadi jangan kita berpikir diri kita ya, berpikirlah si kaktus itu lebih bahagia tentunya dengan keadaan padang keringnya, kering kerontang, panas menyengat, ketimbang kita karena kasihan kita bawa ke rumah ya dengan hujan lebat dan yang lainnya. Itu tuh tidak cocok anakku ya. Jadi semua punya apa ya, punya aturan mainnya. Nah, ini yang tidak bisa katakan ya tadi Bapak Bulonggang, yang tidak bisa dimiliki oleh ekosistem kecil. Jadi memiliki wilayah yang luas ya. Jadi sangat luas. Luasnya bagaimana ya? Kalau kalian bisa perhatikan ya, gurun Sahara, gurun Gobi ya, itu gurun ya, atau padang savana Afrika ya, dan seterusnya. Itu luasnya bisa. Bahkan di Afrika itu untuk padang savana itu bisa beberapa negara. Atau katakanlah gurun Sahara. Gurun Sahara itu ada Mesir,
ada Libya ya, ada Tunisia, itu satu gurun Sahara tuh, termasuk gurun Gobi, Cina, terus Mongol, bahkan di situ Rusia kayaknya ada juga gitu memiliki wilayah tersebut. Nah, itu sebuah wilayah yang sangat luas. Oke, selanjutnya tadi faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Oke, kita bicara flora dulu ya, untuk fauna kita skip dulu ya, atau kita simpan dulu ya, walaupun sama ya. Ingat ya, bicara flora dan bicara fauna itu tidak lepas, saling menyatu ya, tidak dilepas. Cuman dalam pembahasan ini Bapak segmenkan gitu ya, walaupun memang jujur tidak terlepas. Jadi makanan fauna akan selalu berhubungan dengan floranya. Ingat ya, jangan kalian polarisasi atau kutub atau dibagikan. Sebenarnya flora dan fauna itu satu. Cuman dalam pembahasan ini Bapak ingin memisahkan saja supaya lebih memudahkan. Walaupun bisa jadi flora di situ, faunanya juga di situ. Ya, maaf nih, Bapak ngomong gini, seekor monyet ya katakanlah, atau yang suka apa tuh pisang ya, pisang itu tidak mungkin makan daun eukaliptus, bukan makanannya ya. Atau panda ya, makanannya adalah bambu, tidak mungkin dia harus makan katakanlah tebu gitu yang ada di Indonesia. Nah, ya sekali lagi, ini bukan membagi tapi mempermudah dalam hal penjelasan, walaupun nantinya akan menuju ke satu pembahasan. Coba perhatikan di sini nih. Ini ada peta nih. Kembali lagi, jangan bosan dengan peta. Geografi itu selalu bentuk deskripsinya dengan peta. Nah, ini ada peta ya. Walaupun peta ini memang kalau di secara ilmu kepetaan ya belum cocok ya, tapi nggak ada ini dan seterusnya. Tapi anggaplah kita hanya membahas temanya. Ini peta di sini ya. Peta ini terbagi ada 3 garis ya. Ada di atas, tengah, dan di bawahnya. Nah, di atas itu adalah garis lintang utara. Ingat ya anak-anakku sekalian, geografi kalau ditanya utara itu sebelah mana? Nah, tahu ya, kalau di peta utara itu menuju kemana gitu. Awas jangan salah ya. Ini segera aja nanti dibahas. Udah dibahas ya kemarin ya waktu kalian kelas 1. Jadi kalau utara itu selalu menuju ke atas. Jadi kalau itu utara, bawahnya adalah selatan. Tengah-tengah adalah ekuator. Anak-anakku sekalian, coba perhatikan, ini ada 30 derajat lintang utara, ada garis balik utara, 30 derajat lintang selatan, ada garis balik selatan. Nah, ini semua punya karakteristiknya masing-masing terhadap flora dan faunanya ya, terutama floranya. Oke, ada hutan tropis hijau warnanya, hampir sepanjang Khatulistiwa, karena hujan ini biasanya hutan hujan tropis ini dengan banyak curah hujan ya. Ada savana yang putih ya, ada gurun itu yang kuning, kutub dan gunung es yang tinggi ya. Yang putih ada di utara selatannya, semak belukar, padang rumput, hutan gurun temperat ya, hutan konifer, tundra dan yang lainnya. Nanti ada contoh-contohnya, nggak usah khawatir ya, kita akan bahas contoh-contohnya. Kalaupun memang tidak ada, ya Bapak yakin ya kalian adalah generasi milenial, tidak cukup puas dengan hanya yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian ya. Jadi kalian akan searching ya, discovery ya. Oke, kita lanjut ya anak-anakku sekalian. Nah, ini adalah fauna ya. Nah, kalau fauna kita skip aja ya, karena memang untuk fauna nanti kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Kita skip aja dulu. Oke, nah ini ya tadi faktor-faktornya ya. Jadi faktor-faktor tidak terlepas ya anak-anakku sekalian. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora maupun fauna di dunia itu selalu difaktori oleh pertama biotik, dan yang kedua adalah abiotik. Pertama biotiknya adalah manusia, hewan, tumbuhan ya. Itu biotik. Apa bedanya biotik dengan abiotik? Nah, inilah perbedaannya ya. Kalau dibilang yang bernyawa dan yang tidak bernyawa gitu ya. Tumbuhan bernyawa ya. Kenapa bisa begitu? Apa bedanya? Nah, ini ya.
mereka ini manusia, hewan, dan tumbuhan itu berkembang biak, mengalami pertumbuhan, sedangkan yang abiotik tidak mengalami pertumbuhan. Dari zaman dulu sampai sekarang ya yang namanya batu ya segitu-segitu aja, bahkan bukan malah berkembang ya, malah berkurang karena pengkisan. Jadi faktor geologi, ada faktor iklim, faktor tanah, dan faktor fisiologis. Ini sifatnya statis ya anak-anakku sekalian, tidak memberikan dampak langsung ya, tidak memberikan dampak secara signifikan gitu ya. Nah, sedangkan manusia atau hewan dan tumbuhan itu memberikan dampak yang sangat signifikan, termasuk manusia. Contoh anak-anakku sekalian, kalian pernah membayangkan ya, kalau secara alami gajah itu ada di mana ya? Di daerah mana kalau kita bicara gajah? Atau enggak, jangan gajah lah, kopi yang kalian sering minum nih di waktu kalian ngantuk atau yang lain, atau yang nggak ngopi lah minimal tahu. Apakah asli Indonesia? Ayo, asli Indonesia? Bukan, aku sekalian. Kopi, teh ya, itu bukan asli Indonesia ya. Walaupun mungkin bisa jadi ada beberapa yang mungkin sudah percampuran ya, atau namanya. Tapi aslinya kopi itu kalau nggak salah dari Amerika Latin yang dibawa oleh para penjajah ya, karena memang Amerika Latin ya seperti Brazil ya dan yang lainnya itu satu ekuator. Jadi walaupun dipindahkan ya, kan dulu kan orang jual kopi ya, sangat produk komoditas yang sangat laku di dunia. Nah, kalau kita negara Belanda, apalagi kalau nggak salah jajahan Suriname ya, kalau nggak salah Suriname itu jajahan Belanda juga yang ada di Amerika Tengah sana atau Amerika Selatan. Dia bawa tuh ke Indonesia. Ternyata di Indonesia dicocok dengan cuaca dan iklimnya, maka kopi tumbuhlah subur di Indonesia. Walaupun kopi bukan asli Indonesia. Begitu juga hewan, begitu juga tumbuhan ya. Itu sangat memberikan dampak. Misalnya hewan ya hewan ya, walaupun katakanlah dia tidak menyeberangi pulau, tidak menyeberangi sungai, tidak menyeberangi lautan ya, tapi kalau untuk pergerakan di darat dia bisa. Ada apa hewan yang menyeberangi lautan seperti burung misalnya, migrasi dari utara ke selatan. Nah itu persebarannya karena sendiri ya, artinya punya persebaran. Sedangkan yang lainnya ya Bapak kira seperti ya faktor geologi, faktor iklim ya, itu mah faktor-faktor yang ya pasti ya memberikan dampak. Tapi kalau dibilang dampaknya itu dalam kurun waktu yang lama. Sedangkan manusia, hewan dan tumbuhan bisa memberikan dampak dalam waktu cepat. Cepat itu dalam artian hitungan tidak kurang lebih dari 50 tahun sudah bisa berubah suatu tempat atau suatu wilayah dengan keberadaan biotik tersebut, itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan geologi dalam waktu ya ratusan tahun atau ribuan tahun. Oke, nah ini persebaran flora berdasarkan ekosistemnya anakku sekalian. Ini ekosistem ya, tadi kita bicara tadi ekosistem. Jadi ekosistem itu apa tuh, bioma itu tadi ya, bioma itu adalah ekosistem yang luas. Jadi satu, hutan hujan tropik, hutan musim, hutan tropika, stepa, gurun tropis, dan yang lainnya. Lalu ada ekosistem sedang, semak belukar, gurun, padang rumput, hutan hujan, daerah sedang, dan seterusnya. Ekosistem taiga, ekosistem tundra, ya semuanya adalah bentuk-bentuk dari sebuah ekosistem yang tadi disampaikan lewat gambar ya. Penjelasannya anak-anakku sekalian, coba buka BTP-nya deh. Ya, baca literasi. Literasi, baca apa itu hujan tropis, apa itu hujan musim, insya Allah lah di situ semua ada. Tapi kalau kita bicara ya, ini ada minimal ada harusnya A, B, C, D, ada 4 ya, maaf nih, harusnya A, B, C, D gitu ya. Ada ekosistem,
ada ekosistem hutan, ekosistem daerah sedang, ekosistem taiga dan seterusnya. Ini ekosistem ekuator ya, ekuator, ekosistem daerah sedang, ekosistem taiga, ekosistem tundra. Ini secara pembagian secara horizontal. Nah, ini pembagian secara elevasi ketinggian. Jadi kalian ini menarik ya, perlu Bapak jelaskan lagi sedikit. Bahwa pembagian atau persebaran flora ada yang berdasarkan horizontal, kayak tadi ya, berdasarkan horizontal itu daerah ekuator, subtropis, ya, daerah sedang, ya, sampai ke kutub. Itu yang disebut horizontal. Kalau pembagian secara vertikal itu ke atas, seperti daerah-daerah pegunungan misalnya. 2000 itu lumut, 1000 pinus, teh, kopi, karet, padi, jagung. Ini sesuai dengan ini menurut Chung Hoon ya. Chung Hoon membagi bahwa penyebaran flora itu ada berdasarkan ketinggian, ada berdasarkan garis lintang, gitu ya, garis lintang. Jadi jangan aneh ya kalau di Indonesia ada satu tempat yang mirip dengan kutub. Bahkan katakanlah salju abadi, dia punya salju abadi. Di mana ya? Pasti ada yang kalian dengar ya. Itu ada di puncak Jayawijaya di daerah Papua sana. Salju abadi itu nggak pernah surut ya esnya ya. Ada gletser di sana. Mirip dengan apa? Dengan kutub. Walaupun dia berada di Khatulistiwa, tapi dia berdasarkan elevasi ketinggian. Nah, kalau kutub berdasarkan lintang. Oke, sama-sama kurang, kedua tempat itu adalah kurang mendapatkan sinar matahari. Sama, kutub juga kurang mendapatkan sinar matahari karena posisi bumi yang miringnya berapa? 23,5 derajat. Oke, ini ya, tadi seperti ini kan ya. Jadi Indonesia, khususnya Indonesia ya, ini persebaran flora di Indonesia, menurut para ahli ya, yang sudah datang duluan dan mempelajari Indonesia, ternyata Indonesia itu baik secara flora maupun secara faunanya terbagi menjadi 3 bagian atau 3 segmen. Ini nama orangnya adalah Wallace C ya, Wallace. Ini Wallace dan Yaris Weber. Nah, ini ada Wallace C atau Wallace dan Weber membagi wilayah Indonesia adalah subregion Indonesia, ada bagian barat, ya, ada bagian tengah dan ada bagian timur. Nah, di bagian barat terdapat hutan hujan tropis, pohon berdaun rindang, tidak tembus matahari, udara lembab, tinggi pohon rata-rata 60 meter, banyak terdapat rotan, banyak terdapat epiphyta. Epiphyta itu semacam tumbuhan yang merambat di batang ya. Seperti ini nih. Ini adalah epiphyta ya, atau tumbuhan yang merambat di batang. Nah, semak belukar ya, rotan yang termasuk rotan itu jenis epiphyta juga ya. Nah, ada bagian yang tengah nih, wilayah Wallace. Ini ya tadi wilayah ada Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Maluku terdapat hutan musim. Ini curah hujannya lebih sedikit ya ketimbang tadi daerah barat. Ya, di daerah barat itu curah hujannya besar, tinggi, sehingga hutan-hutannya rindang. Bahkan sinar matahari tidak bisa menembus bagian bawahnya atau bagian dasar dari hutan tersebut. Beda halnya di daerah ya tadi di wilayah tengah yang sudah mulai jarang ya. Lanjut ini, oh iya ada satu lagi ya, seharusnya yaitu daerah timur, yaitu daerah timur dimana ini hampir mirip-mirip, banyak padang rumput dan yang lainnya. Oke, itu ya jadi sekilas ya, nanti kita akan sampaikan kurang-kurangnya di video pembelajaran kedua. Oh iya, kita balik lagi tadi ke apresiasi. Yuk kita masuk ke apresiasi. Apresiasi itu oke. Ini deh kayaknya. Nah, ini. Ya, oke, ini apresiasi. Kita jawab yuk. Apa kira-kira gambar 1? Bioma ya. Ini semuanya bioma ya. Kira-kira bioma apa? Ya,
Coba. Oke, sip. Bagus. Berarti kalian mendengarkan dan memperhatikan video pembelajaran Bapak. Benar, yang pertama adalah bioma padang rumput yang ada di Afrika ya. Walaupun mungkin bisa saja ada di selain Afrika ya. Tapi biasanya umumnya padang rumput ada di Afrika. Luasnya ya. Pak, jangan salah, Bapak bilang ada di daerah Nusa Tenggara juga ada. Oke, betul. Cuman tidak seluas yang ada di Afrika. Ingat ya, kalau bioma apa masalahnya? Luas wilayahnya. Ya. Jadi kalau begitu, yang di Indonesia bukan bioma. Bisa jadi itu hanya sebuah ekosistem kecil, ya. Atau bisa jadi bioma. Ya gimana orang menafsirkannya ya. Kalau kalian bisa memberikan arti bahwa bioma, bahwa padang rumput yang ada di NTT itu ada sebuah bioma, ya harus memberikan tadi alasan-alasan karakteristiknya. Yang berikutnya apa? Wah, cakep. Walaupun Bapak yakin yang menonton video pembelajaran ini, termasuk Bapak di dalamnya, belum pernah ke tempat ini. Dan insya Allah jangan mau ya. Karena memang tempat ini sangat tidak cocok untuk kehidupan karena tidak adanya air. Apa ini? Iya, t-shirt ya atau gurun. Awas, gurun pasir ya. Pak, emang ada gurun selain pasir? Pertanyaan bagus. Ada gurun selain pasir? Ya, bisa jadi ada gitu ya. Karena kenapa? Kalau ada gurun pasir, berarti pasir itu lebih memperkuat bahwa ada juga mungkin bisa gurun yang selain pasir. Ya, tapi umumnya gurun itu selalu pasir. Ya, wah kalau begitu kenapa harus pakai pasir? Ya, ini mah hanya sebut ya, kayaknya sama lah. Di short ya, di short kalau bahasa Inggrisnya ya, nggak dua kata dia, gurun aja. Kita aja orang ini sama menekan gurun pasir ya. Padahal kalau kita bilang gurun aja, kan jarang es disebut gurun es. Biasa kalau disebut gurun ya gurun pasir. Betul, ini adalah gurun pasir ya. Itu barks ya, itu apa yang seperti setengah lingkar itu barks ya, atau gumuk-gumuk pasir. Ya. Nah, yang berikutnya lagi, gambar ketiga apa yo? Oke. Ini biasanya bioma ini berada di daerah-daerah beriklim sedang. Ini kalau udah musim gugur itu berjatuhan tuh daun-daunnya tuh. Ya, daunnya berjatuhan musim gugur itu. Nah, ini disebut bioma daerah sedang. Ya, daerah sedang yang ada di wilayah-wilayah ya di atas 23 derajat baik ke atas maupun ke bawah. Ayo, satu lagi ingin Bapak tanyakan nih sebelum kita tutup. Banyak kehidupan, banyak tempat tinggal, atau daratan lah. Kalau kalian perhatikan, daratan lebih banyak di utara atau di selatan? Ayo, lebih banyak di utara pada selatan? Oke, pertanyaannya, jawabannya bagus. Daratan itu lebih banyak di daerah utara. Ya, Eropa itu banyak mengambil ke utara. Ya, Rusia, Cina yaitu ke utara. Sedangkan untuk selatan itu hanya ujung-ujungnya dari Afrika ya ke bawah. Terus ekornya dari benua Amerika Selatan. Yang lebih luasnya ada di daerah utara. Termasuk ini ya, yang gambar nomor 3 ini anak-anakku sekalian. Ini di daerah subtropis bagian utara. Oke, itu aja mungkin yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mohon maaf apabila Bapak di dalam menyampaikannya terlalu cepat. Ya, Bapak berharap muncul sebuah pertanyaan-pertanyaan lewat komentar video pembelajaran ini di YouTube sehingga lebih interaktif lagi. Ya, dan aku sekalian, kita cukupkan saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendownloadnya dan menontonnya. Oh iya, jangan lupa penilaian hariannya seperti biasa, penilaian harian dan daftar hadirnya. Sekali lagi,
Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.